saya Dewi Sekarsari, guru di SMP Negeri 1 Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kurikulum Merdeka atau yang dahulu disebut dengan PSP, kini telah dilaksanakan di sekolah kami. Untuk menunjang pembelajarannya, di sekolah kami juga melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang lebih dikenal P5. Ada 8 tema yang disediakan untuk jenjang SD dan SMP, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa teknologi, kewirausahaan, dan kebekerjaan. Pada tahun ini, sekolah kami memilih 3 tema, yaitu kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan kearifan lokal. Ketiga tema ini kami bagi dan alokasikan ke dalam 1 tahun pelajaran. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kami untuk tema kearifan lokal. Pelaksanaan proyek kearifan lokal kami alokasikan menjadi 3 bulan yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Kegiatan yang kami ambil adalah anak-anak atau peserta didik belajar mengenai bagaimana membuat loce atau tikar dari daun pandan berduri. Hal ini juga relevan dengan kearifan lokal budaya di daerah kami karena loce atau tikar digunakan pada acara-acara adat. Untuk lebih jelasnya mengenai bahan, alat, dan prosesnya, kami jelaskan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Kerangka pengalaman belajarnya adalah sebagai berikut. Pengolahan kerajinan tangan, tikar dari bahan daun pandan. Apa itu tikar? Tikar adalah hasil anyaman yang biasanya dipakai sebagai alas duduk atau tidur. Manfaat dari tikar, selain untuk tempat tidur, tikar berfungsi pula untuk alas sembahyang atau digunakan pada acara adat, untuk pertemuan, dan untuk duduk para tamu. Bahan pembuatan tikar pandan atau biasa disebut loce antara lain daun pandan duri, pewarna, dan kain merah atau biasa disebut dengan greng. Alat yang digunakan yaitu pisau atau parang, penjepit dari bambu atau biasa disebut kois, nilon atau benang pancing, gunting atau cutter, jarum, dan panci untuk merebus. Langkah-langkah membuat tikar dari daun pandan. Pertama, potong daun pandan duri pada bagian pangkal menggunakan pisau atau parang. Pandan ini memiliki duri-duri pada sisi daunnya. Oleh karena itu, perlu hati-hati saat memotongnya. Setelah daun pandan duri terkumpul, bersihkan dan buang durinya menggunakan pisau. Kemudian belah menjadi 2 atau 4 bagian, tergantung selera. Untuk membelahnya, masyarakat sekitar biasanya menggunakan nilon atau benang pancing. Namun, jika belum terbiasa, gunakanlah pisau. Langkah selanjutnya, haluskan atau lemaskan daun pandan dengan menggunakan bambu kecil atau kois. Gulung daun pandan yang sudah dilemaskan agar lebih mudah dalam perebusan. Rebus daun pandan hingga matang. Kemudian dinginkan di air mengalir. Jika tidak ada air mengalir, dapat dilakukan perendaman. Namun, air untuk merendam harus sesering mungkin diganti. Jemur daun pandan hingga kering. Lakukan pelemasan kembali dengan kois. Jika daun pandan akan diberikan pewarnaan, maka rebus kembali daun pandan kering dengan air yang sudah diberi pewarna. Agar lebih rapi, daun pandan bisa digulung atau dibelah sesuai kebutuhan sebelum dimasukkan ke panci perebusan. Setelah pewarnaan selesai, kemudian tiriskan dan jemur hingga kering. Untuk mempermudah menganyam, daun pandan dapat dilemaskan dengan kois jika dibutuhkan. Buatlah pola dasar anyaman
Bagian anyaman dapat dibagi dua, yaitu bagian bermotif dan bagian alas yang tidak bermotif. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk membuat pola dasar tikar dari daun pandan. Langkah selanjutnya, lanjutkan penganyaman hingga motif terlihat dan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Jika proses menganyam sudah selesai dan ukuran yang diinginkan sudah sesuai, maka rapikan bagian pinggir tikar dan jahit agar rapi. Jahit pula kain merah atau greng agar terlihat rapi dan tidak mudah lepas bagian pinggir tikar. Tikar sudah siap dan dapat digunakan dalam berbagai acara adat dan keseharian. Demikianlah video pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila di sekolah kami dengan tema kearifan lokal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.